Hai teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai bunker kali adem. Menurut kalian, bunker kali adem itu dark tourism atau disaster tourism? Yes, dark tourism. Nah, pada pertemuan kali ini apa aja sih yang bakal kita bicarakan? Yang bakal kita bicarakan adalah dark tourism. Manfaat dan pandangan masyarakat terhadap dark tourism. Terus, ada bunker kali adem, alasan memilih bunker kali adem, tujuan memilih bunker kali adem, dan studi kasusnya. Apa sih dark tourism itu? Dark tourism menurut Zhang Yangzheng dan Zhang pada tahun 2016 menyampaikan bahwa dark tourism adalah sebuah tindakan wisata yang berpergian menuju lokasi yang telah menjadi bekas terjadinya suatu peristiwa terdiri dari kematian, kekejaman penjajahan, bencana alam, ataupun gugatan manusia juga. Kemudian, Munif menyatakan bahwa dark tourism berguna untuk segala bentuk pariwisata yang tentunya berkaitan dengan penderitaan, kematian, tragedi, dan juga kekejaman ataupun kejahatan. Lanjutan dari dark tourism. Dark tourism ini tuh sebuah wisata yang memiliki tujuan dan tujuan pengadaannya itu untuk mengenang kembali ataupun mempelajari latar belakang dari suatu tempat kejadian. Nah, biasanya tempat ini tuh kayak digunakan sebagai edukasi bagi generasi berikutnya, atau generasi muda atau bahkan generasi yang pada saat itu tidak merasakan kejadian tersebut. Biasanya bisa memoir atau edukasi, itu biasanya penyebutannya gitu tempat ini. Yang pasti tempat ini bersejarah dan juga memakan banyak korban, makanya disebut dark tourism. Kemudian memiliki beberapa mitos tersendiri. Kali ini saya akan membahas manfaat dark tourism. Salah satu manfaatnya adalah pengunjung dapat berkontemplasi dan bermeditasi di wisata tersebut sehingga pengunjung dapat merasakan bagaimana energi ataupun emosi yang pada umumnya bersifat menyedihkan yang timbul dari wisata dark tourism tersebut, menjadikan peristiwa itu sebagai sebuah perenungan secara spiritual. Pandangan masyarakat terhadap dark tourism. Meski konsep perwisata sejatinya adalah bersenang-senang, dark tourism justru sebaliknya menawarkan kesedihan. Destinasi dark tourism juga menjadi jembatan yang menghubungkan antara masa lalu dengan masa sekarang. Wisatawan yang mengunjungi destinasi dark tourism juga merasakan emosi-emosi yang sedih yang tidak akan mereka dapatkan jika mengunjungi objek wisata pada umumnya. Namun di sisi lain, menurut pandangan masyarakat terhadap dark tourism tersebut, mereka menilai keberadaan dark tourism dapat mengganggu kesakralan dan destinasi wisata yang menurut sebagian orang seharusnya perlu dijaga dan dipertahankan kesakralannya. Bunker Kali Adem. Bunker Kali Adem berada di Desa Kinaharjo, Hargoninangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bunker ini dibangun pada tahun 2001 oleh pemerintah Kabupaten Sleman dan diresmikan 4 tahun setelahnya atau pada tahun 2005. Alasan pemerintah Kabupaten Sleman membuat bunker ini karena wilayah di lereng Gunung Merapi merupakan zona berbahaya yang dihuni oleh ribuan penduduk. Hal ini disebabkan karena Gunung Merapi merupakan salah satu gunung yang paling aktif di dunia. Jadi dengan tujuan keamanan untuk mengantisipasi adanya korban jiwa yang tidak sempat melarikan diri saat meletusnya Gunung Merapi, maka dibuatlah bunker Kali Adem sebagai tempat perlindungan. Lanjutan dari dark tourism. Dark tourism ini tuh sebuah wisata yang memiliki tujuan dan tujuan pengadaannya itu untuk mengenang kembali ataupun mempelajari latar belakang dari suatu tempat kejadian. Nah, biasanya tempat ini tuh
kayak digunakan sebagai edukasi bagi generasi berikutnya, atau generasi muda, atau bahkan generasi yang pada saat itu tidak merasakan kejadian tersebut. Biasanya bisa memoir atau edukasi gitu, biasanya penyebutannya gitu tempat ini. Yang pasti tempat ini bersejarah dan juga memakan banyak korban, makanya disebut dark tourism. Kemudian memiliki beberapa mitos tersendiri. Oke, setelah membahas sedikit mengenai tujuan dibangunnya Bangker Kali Adam tersebut, selanjutnya kami akan memberikan alasan kenapa memilih Bangker Kali Adam sebagai dark tourism. Seperti yang kita tahu, Bangker Kali Adam selain menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Yogyakarta, Bangker Kali Adam itu juga menyimpan banyak cerita kelam di masa lalu, yang mana pada awalnya bangker ini tuh menjadi tempat perlindungan untuk para warga sekitar dari lava Gunung Merapi. Akan tetapi bangker ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Saat terjadi letusan Gunung Merapi pada tahun 2006 lalu, terdapat 2 relawan yang mencoba melarikan diri ke bangker tersebut dengan maksud berlindung dari awan panas yang timbul akibat bencana alam yang terjadi. Sayangnya, kedua relawan tersebut terpanggang atau meninggal di dalamnya karena bangker yang menjadi tempat pelindungan tersebut tidak mampu berfungsi dengan baik. Kemudian di tahun 2010, Gunung Merapi meletus kembali dan membuat bangker tersebut tertutup oleh abu vulkanik dan membuat warga sekitar tuh membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan bangker tersebut. Destinasi wisata Bangker Kali Adam ini menjadi saksi bisu sekaligus monumen dalam mengenang atau mengingat seberapa besar dampak dari letusan Gunung Merapi, bahkan dapat sebagai pengingat untuk selalu waspada dan mengenali tanda-tanda akan terjadinya bencana alam dari letusan Gunung Merapi. Kemudian tujuan memilih Bangker Kali Adem. Tujuan kami memilih Bangker Kali Adem agar kita bisa mengenang kembali kejadian yang sebelumnya pernah terjadi pada tahun 2006, yaitu ketika Gunung Merapi meletus dan menyebabkan 2 orang relawan yang berlindung di dalam bangker tersebut meninggal. Kami merasa hal tersebut perlu dikenang karena kejadian itu memberikan duka yang mendalam, di mana seharusnya bangker menjadi tempat perlindungan justru malah menjadi tempat pemanggang raksasa bagi 2 relawan tersebut. Selain itu juga untuk memberikan edukasi tentang bencana yang pernah terjadi. Kisah mistis Bangker Kali Adem. Gunung Merapi bukan hanya sakral, tetapi memiliki banyak kisah mistis. Salah satunya adalah Bangker Kali Adem. Konon katanya, sering terdengar suara orang menangis. Bangker Kali Adem dahulu digunakan untuk berlindung dari panasnya lahar Gunung Merapi saat terjadinya erupsi. Sempat ada cerita tentang 2 relawan yang tewas di dalam Bangker Kali Adem karena terkena suhu panas dari lahar Gunung Merapi yang bersuhu sekitar 500-700 derajat Celcius. Kedua relawan tersebut ditemukan di dalam Bangker Kali Adem yang berada di dekat pintu dan toilet Bangker Kali Adem. Mulai dari saat itulah kisah mistis yang menyelimuti Bangker Kali Adem makin meluas di masyarakat, dan kini Bangker Kali Adem menjadi salah satu tujuan destinasi wisata dark tourism. Kesimpulannya, dari sekian banyak pembahasan tentang dark tourism,
merupakan individu atau kelompok wisatawan yang ia memilih untuk berpergian ke tempat yang memiliki cerita, baik berupa peristiwa maupun kejadian yang membawa korban dan dapat berbau mistis, bahkan peristiwa kematian baik dari bencana akibat alam, bahkan juga bisa dari bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Dan dark tourisme ini sendiri juga bisa dijadikan tempat untuk edukasi bersejarah untuk diceritakan kepada generasi berikutnya. Kemudian Banker Kali Adem ini, kemudian dari contohnya kami mengambil dark tourisme pada Banker Kali Adem. Nah, Banker Kali Adem ini tuh kayak merupakan salah satu contoh dari dark tourisme. Mengapa demikian? Karena Banker ini tuh awal mulanya cuma sebagai tempat evakuasi dari kayak evakuasi korban aja dari guguran lava, guguran lahar panas, lahar dingin dari Gunung Merapi. Tetapi ada kesalahan prediksi dan akhirnya mengakibatkan 2 relawan tewas di dalam bunker saat itu. Terus dari kisah tersebut juga ada beberapa penjelasan sebelumnya, dan dari kisah tersebut terus beberapa penjelasan sebelumnya yang sudah dibahas di depan juga menggambarkan kalau Banker Kali Adem ini tuh ada sosok saksi, kayak saksi bisunya gimana sih ganasnya Gunung Merapi itu dulu itu, dan bagaimana kok relawan itu bisa ada di situ dan mengapa di situ dan tewas di situ, dan kenapa bisa salah prediksi. Nah, untuk lebih lanjutnya kami menyarankan untuk teman-teman bisa melihat link YouTube yang ditampilkan oleh Kisah Tanah Jawi yang ia juga mengulas tentang Banker Kali Adem ini, seperti Merapi Kisah Pilu Banker Kali Adem. Kalian bisa untuk melihatnya biar kalian juga semakin paham Banker Kali Adem ini seperti apa sih, yang ada di sana seperti apa sih keadaannya, apakah itu juga bisa dimasukkan ke dark tourisme. Kalau menurut kami bisa, tapi untuk teman-teman bisa lebih jelasnya bisa melihat dari YouTube. Terima kasih, sekian dari kami presentasi. Jika ada salah kata atau maaf, jika ada salah kata atau salah persepsi, kami mohon maaf.